Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam kesempatan ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih buat kalian subscriber lama juga subscriber baru aku yang udah selalu support channel ini. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu kota yang ada di Indonesia. Langsung aja kita bercerita sejarah dan asal-usul Makassar. Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dengan Selat Makassar. Kota Makassar tergolong sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia jika dilihat dari aspek pembangunan dan demografisnya dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang mayoritas ada di Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Pada abad ke-16, Makassar telah berubah menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur. Kala itu, Raja-Raja Makassar telah menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat. Seluruh pengunjung di Makassar berhak berdagang di sana, kecuali VOC yang hendak memperoleh hak monopoli kota Makassar. Selain itu, pembangunan Makassar juga dipengaruhi oleh faktor agama. Rakyat Makassar diketahui bersikap toleran terhadap berbagai macam agama yang ada di Makassar, seperti Islam dan Kristen. Umat Islam dan Kristen diperbolehkan tetap berdagang di Makassar, sehingga lama-kelamaan Makassar menjadi pusat perdagangan penting bagi orang-orang. Akan tetapi, kontrol kekuasaan Makassar mulai menurun setelah Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda bersama Sultan Bone, Latendri, Tata Arung-Palaka, dan beberapa kerajaan sekutu Belanda menyerang kerajaan Goa-Talo yang dianggap sebagai penghalang untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Setelah berperang, pada akhirnya kerajaan Goa-Talo terdesak dan memutuskan menandatangani Perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya, maka Makassar secara resmi berada di bawah kekuasaan VOC. Menurut catatan sejarah, cikal bakal lahirnya kota Makassar berawal dari 1 April 1906. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Pemerintahan Gemeente di Kampung Baru yang berada di Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi kota Makassar. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Kendati begitu, sebutan nama Ujung Pandang sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Pada 1971, wilayah kota Makassar berhasil diperluas dari 21 km persegi menjadi 175 km persegi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 tanggal 1 September 1971. Perubahan nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang ini mendapat tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan, seperti dari Profesor Dr. A. Jainal Abidin Farid Sarjana Hukum, Dr. Matulada, dan Dr. Andes Haji Mangimba. Ketiga budayawan ini menyampaikan tuntutannya mengenai pengembalian nama Makassar pada 17 Juli 1976. Sejak saat itu, upaya pengembalian nama terus dilakukan sampai tahun 1995. Pada 21 Agustus 1995, Wali Kota Madia Ujung Pandang, Haji Malik B. Masri, mengadakan seminar untuk membahas mengenai pengembalian nama kota Makassar. Selanjutnya, pada 21 Agustus 1999 diterbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madia Ujung Pandang nomor 5
PIM-DPRD-8-1999 yang memuat persetujuan DPRD Kota Madia Ujung Pandang dengan atas rencana perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar. Konon, asal-usul nama kota Makassar bermula dari sebuah peristiwa yang dianggap sakral. Suatu pagi, pada tahun 1605, di tepi pantai Talo, Baginda Raja Talo ke-6 kedatangan seorang lelaki berjubah putih dengan bersorban hijau. Dari wajah hingga sekujur tubuhnya memancarkan cahaya terang. Lelaki itu muncul mengadang di depan gerbang istana dan menjabat tangan sang raja. Digenggamnya tangan sang raja dan ia menuliskan sebuah tulisan di telapak tangannya yang dipercaya berisi sebuah syahadat. Kemudian lelaki itu memerintahkan sang raja untuk menunjukkan tulisan di telapak tangannya itu kepada seorang pria yang akan datang ke pantai, yaitu Abdul Makmur Khatib Tunggal yang dikenal sebagai Dato' Ri Bandang dari Kota Tengah, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah memberi perintah, si lelaki ini tiba-tiba menghilang. Konon si lelaki ini dipercaya sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun ke negeri sang raja. Adapun isi tulisan yang ada di telapak tangan sang raja adalah kalimat yang berbunyi Akasariki Nabiya, yang artinya Nabi menampakkan diri. Ada pula dari segi etimologi, sebutan Makassar berasal dari kata Mangkasarak, yang artinya mulia dan berterus terang atau jujur. Orang-orang memiliki sifat Mangkasarak berarti punya sifat mulia dan jujur selaras antara perkataan dan hati nuraninya. Begitulah sifat-sifat orang Makassar sebagaimana yang tersirat dalam ungkapan Akana Mangkasarak yang artinya berkata terus terang meskipun pahit dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Lalu, sekarang kita bahas sedikit sejarah tentang suku Makassar. Suku ini senang menyebut diri mereka sebagai orang Mangasara. Kebanyakan dari bangsa suku ini tinggal dan menetap di Kabupaten Goa, Jeneponto, Takalar, Maros, Pangkajene, dan Bantaeng di Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai kebiasaan untuk merantau melintas lautan. Maka tak heran jika suku ini terkenal sebagai pedagang serta pelaut antar pulau yang sangat gigih. Ada berbagai kebudayaan di suku Makassar. Yang pertama, rumah adat. Suku Makassar mempunyai rumah adat yang bernama bala. Bentuknya rumah panggung dan menggunakan kayu sebagai penyangga. Yang kedua, baju adat. Baju adat khas suku Makassar bernama baju bodo. Ciri-cirinya adalah berbentuk segi empat tak berlengan. Sisi samping dijahit bergelembung di bagian tubuh, hiasan bulat di bagian tepi, dan tidak ada jahitan sambung di bagian bahunya. Yang ketiga, tari adat. Tari adat yang paling terkenal di suku Makassar adalah tari Pakarena. Tarian ini merupakan tari yang diiringi dua kepala gandrang dan sepasang alat seperti suling. Yang terakhir, makanan khas. Makanan khas yang paling terkenal dari suku Makassar adalah sop saudara, sop konro, dan coto Makassar. Bumbu dan rasanya yang nikmat membuat ketiga makanan tersebut sangat terkenal sampai ke mancanegara. Suku Makassar terus menjaga adat istiadat mereka, maka dari itu tak heran jika beberapa upacara berikut ini masih sering ditemukan hingga sekarang. Yang pertama, acara Kalompoang. Upacara ini dilakukan untuk membersihkan berbagai pusaka peninggalan dari kerajaan Goa yang disimpan di Museum Balalampoa. Tujuannya adalah membersihkan dan menimbang mahkota yang telah ada sejak abad ke-14. Yang kedua, Mapalili. Mapalili adalah upacara yang dilakukan suku Makassar untuk memulai musim tanam padi. Acara ini dilakukan di bawah pimpinan pendeta yang disebut Puang Matoa. Yang terakhir, Aninyapu Batang. Bagi suku Makassar, saat kandungan sudah lebih dari 7 bulan, upacara Aninyapu Batang akan dilakukan. Ritual ini dilakukan dengan memandikan kedua pasangan untuk menjaga ibu dan bayinya dari pengaruh jahat. Nah, itulah sejarah
dan asal-usul kota Makassar, serta keunikan suku Makassar yang ternyata belum banyak orang ketahui. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!